Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran tematik. Bukunya masih sama, tematik 6E. Jadi teman-teman silakan untuk menyiapkan bukunya dahulu ya. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan untuk berdoa dulu. Semoga Allah memudahkan semua yang kita lakukan hari ini dan memberkahi kita di dalamnya. Silahkan untuk berdoa dulu ya. Oke teman-teman, untuk materi kita hari ini adalah tematik. Karena tema 6E ini temanya adalah tentang wirausaha. Maka di sini Mas Devi akan menjelaskan tentang arti wirausaha. Apa itu wirausaha? Wirausaha adalah kegiatan mencari peluang dan memanfaatkan peluang untuk kegiatan usaha. Orang yang melakukan kegiatan usaha ini disebut sebagai wirausahawan ya, yaitu orang yang melakukan wirausaha. Seorang yang berperan sebagai wirausahawan ini tentunya memiliki sifat-sifat yang luar biasa ya, karena mereka harus mencari peluang, kemudian mereka mengembangkannya untuk kemudian menjadi suatu kegiatan yang menghasilkan. Oke. Kegiatan usaha ekonomi di Indonesia ini beraneka ragam. Karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, otomatis kegiatan ekonomi di masyarakat juga berbeda-beda. Setiap orang membuka usaha, mencari peluang usaha untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Teman-teman buka halaman 46, di situ ada memanfaatkan keragaman berwirausaha. Teman-teman bisa lihat di lingkungan teman-teman ya, berbagai macam kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh tetangga kita. Maka nanti kita akan melihat banyak sekali orang-orang yang mempunyai usahanya sendiri. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya, banyak sekali tumbuh kegiatan-kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Ada yang membuka warung ya, menjual semua barang sembako misalnya, atau berjualan kebutuhan yang lain. Ada yang berprofesi sebagai penjahit ya, kemudian ada yang buka laundry. Itu semua adalah kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara berusaha sendiri. Artinya mereka tidak bekerja di suatu instansi atau lembaga, tapi mereka berpeluang untuk membuka usahanya sendiri. Nah, keragaman wirausasaha yang ada di lingkungan kita itu memiliki berbagai macam manfaat ya. Ada di halaman 47. Silakan dibuka dulu ya. Manfaat dari wirausaha yang dilakukan itu antara lain yang pertama adalah membantu terpenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Yang kedua, menciptakan inovasi atau penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat wirausaha. Yang selanjutnya, mengurangi jumlah pengangguran karena memberdayakan warga sekitar untuk bekerja pada usaha yang dilakukannya. Dan yang terakhir, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Jadi ketika kita melihat ada tetangga yang membuka usaha, biasanya untuk memperlancar produksinya, mereka akan membuka lowongan pekerjaan untuk tetangga-tetangga yang lain. Nah, itu jelas mempunyai banyak manfaat sekali ya, apalagi buat mereka-mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan. Jelas kegiatan wirausaha ini membantu pembangunan nasional dan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di sekitar kita. Di dalam melakukan kegiatan usaha, biasanya para wirausaha ini juga mempromosikan
mempromosikan barang dagangannya dengan cara misalnya dengan membuat poster, ya kan, atau membuat brosur atau reklame atau jenis-jenis promosi yang lain agar bisa memperkenalkan produknya ke masyarakat. Apalagi sekarang zaman digital ya, otomatis kegiatan ekonomi juga banyak dilakukan secara online ya. Kita bisa melihat dari status WA atau juga di Instagram ya, atau di Facebook atau di mana saja yang sekarang sifatnya online. Dari situ nanti bisa dilihat barang atau jasa yang ditawarkan. Kegiatan wirausaha ini pasti tidak terlepas dari tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, seorang wirausaha pasti punya semangat yang gigih untuk bisa memperlancar usahanya agar bisa menggaji karyawannya, agar bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, agar bisa untuk mengembangkan usahanya lebih bagus lagi. Kalau perlu bisa untuk mengekspor ya, mengekspor dagangannya ke luar negeri. Wah, itu lebih hebat lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman juga punya semangat wirausaha ya. Jadi nanti ketika besar tidak lagi bekerja di pabrik-pabrik atau di instansi-instansi ya, tapi justru punya usaha sendiri. Tidak lagi bercita-cita jadi karyawan ya, tapi bercita-cita untuk sebagai jadi bosnya, pemilik usahanya, punya banyak karyawan. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa didoakan semoga anak-anak kelas 6 semuanya bercita-cita untuk menjadi pengusaha sukses ya, yang punya karyawan banyak, tidak lagi menjadi buruh atau menjadi karyawan tapi langsung jadi big bossnya ya. Amin ya, Allahumma amin. Tugas kali ini silakan teman-teman untuk melihat sekeliling kita, di sekitar kita, jenis usaha apa yang ada di sekitar kita yang dilakukan oleh tetangga-tetangga kita atau bahkan bisa jadi oleh orang tua kita sendiri ya. Tugasnya adalah Nuseti ingin kamu mewawancarai mereka, membuat daftar pertanyaan, di-list dulu pertanyaannya untuk ditanyakan kepada wirausaha yang akan kita lakukan ya. Misalnya tetangganya ada yang berjualan atau membuka usaha laundry misalnya. Nah, kamu bikin dulu tuh daftar pertanyaannya. Buatlah daftar pertanyaan 10, nanti tanyakan kepada wirausahawan yang ingin kamu wawancarai. Bisa dibikin video atau juga berbentuk kolase foto ya. Daftar pertanyaannya yang pertama kamu tulis dulu namanya siapa, umurnya berapa, bapak berapa gitu. Terus jenis usaha apa yang dilakukannya, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh si wirausahawan tersebut untuk mempromosikan barang dagangannya. Terus semangat apa yang harus dimiliki agar usaha tersebut bisa lebih maju dan lebih berkembang pesat. Kemudian kamu juga bisa menanyakan punya karyawan apa tidak ya. Terus apalagi ya. Nah, silakan dibikin dulu ya. Tugasnya dibikin dulu pertanyaannya, bikin list, daftar pertanyaan, kemudian digunakan untuk mewawancarai wirausahawan yang akan kita wawancarai. Miss boleh, Bapak atau Ibu boleh, silakan. Kalau orang tuanya juga berwirausaha, kamu bisa menanyakan tersebut kepada mama, papa atau keluarga sendiri, boleh ya. Tapi kalau misalnya orang tua kita bukan wirausahawan, kamu bisa menanyakan pada tetangga kamu yang berprofesi sebagai wirausahawan, gitu ya. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami materi kita hari ini? Jadi kesimpulannya kita hanya belajar tentang apa itu arti wirausaha, apa manfaat wirausaha, dan sekarang tugasnya kamu mewawancarai wirausahawan di sekitar rumah kamu. Seperti biasa, tugasnya nanti dikumpulkan di wali kelas masing-masing. Kalau kelas 6 lihat ke Nuseti ya, silakan nanti bisa berbentuk video tentang wawancara itu atau juga
silakan difoto saja. Kalau memang memungkinkan untuk membuat kolase, silakan bikin kolasenya. Yang pertama, tugas yang pertama bisa diulang ya. Buatlah 10 daftar pertanyaan yang akan kamu tanyakan pada wirausahawan, baik itu tetangga ataupun orang tua sendiri. Setelah itu proses wawancaranya, kemudian hasil laporan dari wawancara bisa kamu foto dan kamu bikin kolase. Atau kalau nggak mau ribet, boleh divideokan, nanti kirim ke wali kelas masing-masing. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau tidak bisa dipahami atau masih mau ada yang ditanyakan, boleh japri ke Miss Eti. Ya, gitu aja ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Mudah-mudahan kamu tetap sehat dan tetap semangat ya. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.